Dulu, gua berpikir kalau penyebab hidup gua susah itu adalah uang. Kalau punya modal, maka selesai permasalahan gua. Kalau gua punya investor, maka selesai juga permasalahan gua. Kalau punya kenalan orang kaya, itu juga bisa menyelesaikan masalah gua. Tapi ternyata enggak guys, ternyata gua salah. Masalah terbesar yang gua alami waktu itu ternyata adalah pola pikir gua guys. Setiap Selamat datang di Kode Sukses. Kalau lo baru pertama kali mampir ke channel ini guys, kenalin, gua Tamtam. Kalau hari ini hidup lo masih susah, lagi banyak utang, bisnis lagi sepi, atau mungkin ngerasa masa depan lo itu gelap, gua cuma mau bilang satu hal guys, gua pernah ada di posisi itu. Dulu, gua itu bukan orang kaya guys, gua bukan anak konglomerat ya. Gua nggak punya warisan guys. Bahkan gua pernah jadi pedagang ayam bakar kaki lima guys. Setiap hari gua berdiri di depan bara api guys. Keringetan, bau asap. Kadang dagangan gua habis, tapi kadang juga nggak laku guys sama sekali. Dan yang paling sakit bukan capeknya guys. Yang paling sakit adalah ngeliat orang lain itu melaju guys. Sementara hidup gua itu gitu-gitu aja guys. Kayak jalan di tempat lah istilahnya ya guys ya. Hari ini alhamdulillah guys, keadaan sudah berubah. Gua dipercaya oleh Tuhan membangun dua perusahaan dan berkecimpung di dunia bisnis digital. Makanya gua bikin program ini guys, namanya Kode Sukses. Bukan buat pamer pencapaian, tapi buat ngasih tahu bahwa perubahan hidup itu sangat mungkin terjadi guys. Kalau lo mau mengubah cara berpikir dan cara lo bertindak guys. Dan di episode kali ini gua mau cerita tentang satu hal yang menurut gua mengubah hidup gua guys. Lebih dari modal ini guys. Lebih daripada koneksi. Bahkan lebih dari keberuntungan. Apa itu? Yaitu fokus. Dulu gua berpikir kalau penyebab hidup gua susah itu adalah uang. Kalau punya modal, maka selesai permasalahan gua. Kalau gua punya investor, maka selesai juga permasalahan gua. Kalau punya kenalan orang kaya, itu juga bisa menyelesaikan masalah gua. Tapi ternyata enggak guys, ternyata gua salah. Masalah terbesar yang gua alami waktu itu ternyata adalah pola pikir gua guys. Setiap gua bangun pagi, gua cuma memikirkan gimana kalau hari ini dagangan sepi. Gimana kalau besok gak bisa bayar tagihan. Gimana kalau hidup gua begini-begini terus guys. Tanpa sadar, seluruh energi gua itu gua habiskan untuk memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang negatif. Kemungkinan-kemungkinan yang buruk guys. Padahal semakin lama gua fokus ke rasa takut, semakin gua itu kehilangan keberanian untuk mengambil peluang yang sebenarnya datang ke diri gua guys. Suatu hari gua berhenti bertanya seperti itu. Gimana caranya gua nggak miskin? Lalu gua coba ganti pertanyaan itu guys menjadi gimana caranya gua jadi lebih bernilai. Kelihatannya memang sangat simpel dan sederhana ya guys. Tapi pernyataan itu bikin otak gua bekerja dengan cara yang jauh lebih berbeda dari sebelumnya. Gua mulai belajar berjualan, belajar copywriting, belajar digital marketing, belajar editing video, bahkan belajar bikin konten. Dan bahkan gua belajar branding dan gua juga belajar dari YouTube secara gratis. Jadi gue tonton video yang menurut gue bermanfaat itu selama berjam-jam guys. Karena gue sadar guys, kalau nilai diri gue itu naik, maka penghasilan gue juga otomatis mempunyai peluang buat naik. Bayangin ya, bayangin nih. Kalau lo lagi nyetir sebuah mobil, kalau mata lo terus melihat jurang di kiri mobil lo, kemungkinan besar tangan lu juga akan mengarah ke jurang itu guys. Nah gitu.
Ya gitu juga sama dengan hidup ya guys ya. Kalau setiap hari yang lo pikirkan itu cuman kegagalan, pikiran lo itu sibuk mencari alasan untuk takut, tapi kalau sedikit demi sedikit fokus lo itu adalah solusi, maka otak lo itu akan mulai mencari jalan keluarnya guys. Makanya sekarang kalau ada yang curhat, "Bang, gua punya utang nih." Gua biasanya menjawab, "Oke, tapi jangan fokus melunasi utangnya. Fokuslah menaikkan kemampuan lo menghasilkan uang. Kalau pemasukan naik 10 kali lipat, utang lo yang dulu terasa mustahil itu bisa jadi selesai jauh lebih cepat ya guys ya." Waktu gua jadi tukang ayam bakar, gua itu belajar banyak banget guys. Belajar sabar, belajar untuk ngelayanin pelanggan, belajar untuk menghadapi komplain, belajar bangun pagi, dan belajar untuk disiplin guys. Banyak orang yang gengsi untuk memulai dari bawah. Padahal justru tempat yang paling bawah seringkali menjadi sekolah bisnis yang terbaik dibandingkan dengan universitas-universitas besar guys. Kalau hari ini lo masih jualan kecil-kecilan, lo jangan minder ya guys ya. Yang penting itu bukan mulai dari mana, tapi yang penting adalah jangan pernah berhenti berkembang. Lo harus menanamkan yang namanya growth mindset. Setiap lihat kantor yang bagus ya guys ya, studio yang keren, rumah impian, atau bisnis yang berkembang, gue itu nggak pernah iri guys. Malah itu gue jadikan sebagai inspirasi. Jadi kebanyakan dari orang Indonesia sekarang ketika melihat orang-orang kaya, melihat kantor bagus, itu malah nyinyir guys. Nah itu bahayanya. Buat gue, melihat pencapaian orang lain adalah sebuah pengingat bahwa sesuatu itu mungkin banget bisa diwujudkan. Kalau orang lain bisa, berarti kemungkinan itu ada guys. Tinggal pertanyaannya, apa gua mau bekerja untuk mencapai hal tersebut? Dan menurut gua, hidup itu cuma punya dua hasil guys. Jadi hidup itu ada yang untung banget. Ada yang berhasil atau ada yang belajar. Contoh, gue pernah rugi, gue pernah ditolak, gue pernah bikin keputusan yang salah. Namanya kita manusia ya guys ya. Gue juga pernah buang-buang waktu gue. Pernah merasa usaha yang gue lakukan itu sia-sia ya guys ya. Tapi sekarang kalau gue melihat ke belakang ya, justru pengalaman-pengalaman itu adalah pembentuk diri gue yang sekarang. Kalau semuanya mulus ya guys ya, mungkin gue gak akan pernah bisa berkembang. Itu pelajaran yang baru gue sadari setelah gue dewasa guys. Orang sukses itu capek, tapi orang gagal juga capek. Bedanya, orang sukses capek membangun masa depan, orang gagal sering capek untuk mempertahankan alasannya guys. Jadi orang sukses itu selalu berusaha untuk mencari jalan keluar agar masa depannya itu baik. Tapi orang gagal itu seringkali dia itu mencari-cari alasan ini, alasan itu yang menjadi kambing hitam karena dia tidak mau mengakui kegagalan dirinya sendiri guys. Makanya gua itu memilih capek untuk belajar guys. Capek bikin konten, capek memperbaiki bisnis, capek untuk mencoba lagi. Karena capek itu nggak bisa dihindari setiap manusia guys. Yang bisa dipilih adalah lo capeknya buat apa sekarang. Jadi lo pilih untuk kehidupan lo mendatang guys. Kalau setiap hari lo nongkrong sama orang yang hobinya ngeluh, lama-lama lo akan ikutan circle lo menjadi pengeluh dan pesimis guys. Kalau setiap hari lo dikelilingi orang-orang yang suka belajar dan bekerja keras, energi itu menular guys. Percaya nggak percaya, dulu memang gue skeptis guys masalah ini. Tapi setelah gue lakukan sendiri ternyata memang benar energi itu menular guys. Makanya pilihlah lingkungan secara sadar. Nggak harus orang kaya ya guys ya, nggak harus orang kaya nih. Tapi minimal orang yang punya semangat untuk bertumbuh. Orang-orang yang punya growth mindset guys.
Dulu penghasilan gua itu ya bergantung pada orang yang lewat di depan lapak gua, guys. Jadi gua sangat menggantungkan hidup tuh sama ya orang-orang random aja yang tiba-tiba datang ke lapak gua untuk pesan ayam bakar. Ya udah itu aja. Tapi hari ini guys, internet itu bikin pelanggan bisa datang sendiri guys. Dan itu dari mana aja guys. Bayangin kalau lo buka sebuah minimarket, paling radius 10 km aja yang akan datang ke minimarket lo. Tapi ketika lo berbisnis di internet, itu kansnya bisa seluruh Indonesia guys, bahkan mungkin seluruh dunia. Makanya gua percaya ya, digital marketing itu bukan sekedar ilmu jualan guys. Ini adalah alat yang bisa mengubah nasib seseorang, termasuk nasib gua sendiri guys. Satu video bisa dilihat jutaan orang guys. Satu konten bisa menghasilkan pelanggan jauh lebih banyak ketimbang orang yang nggak punya konten. Satu ide bisa membuka pintu-pintu bisnis-bisnis baru guys. Karena itu gua nggak pernah berhenti belajar guys. Waktu pertama belajar editing video, hasilnya tuh jelek banget. Bahkan video pertama gue yang ini pun, Kode Sukses itu hasilnya menurut gue jelek banget gitu kan. Pertama belajar bikin konten, penontonnya itu sangat sedikit. Itu udah pasti tuh guys. Pertama belajar bisnis digital, banyak yang nggak jalan. Karena mungkin gue masih belajar waktu itu kan. Tapi semua orang hebat itu semuanya itu pernah jadi yang namanya pemula guys. Kalau lo malu untuk memulai, lo sebenarnya sedang menunda kesempatan untuk diri lo sendiri berkembang. Banyak orang bilang, ah umur gue udah 35 tahun, ah umur gue udah 40 tahun, gue kayaknya telat nih. Menurut gue yang bikin telat itu bukan faktor umur guys. Yang bikin telat adalah faktor karena dia berhenti bergerak guys. Selama lo masih hidup ya, masih bisa belajar, masih bisa mencoba, maka peluang itu akan tetap datang dan tetap ada guys. Gua selalu mengingatkan kepada diri gua sendiri, jangan pernah habiskan energi untuk mengeluh. Gunakan energi itu untuk membangun sesuatu, membangun bisnis. Daripada lo sibuk iri sama orang lain, lebih baik lo sibuk meningkatkan kualitas diri lo ya guys ya. Daripada lo sibuk menyalahkan keadaan, lebih baik lo sibuk untuk mencari solusi. Karena pada akhirnya ya guys ya, hidup akan memberi hasil sesuai tindakan yang kita lakukan berulang kali. Jadi proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Kalau ada satu pesan yang pengen gua tinggalin di episode kali ini guys, pesan itu cuma satu. Sekali lagi, selalu gua sampaikan di setiap video gua, pesan itu adalah jangan pernah meremehkan kekuatan perubahan kecil yang dilakukan setiap hari demi hari. Gua gak bakal bisa merubah hidup gua itu dalam waktu semalam ya guys ya. Gua berubah karena setiap hari gua belajar sedikit demi sedikit. Setiap hari gua memperbaiki diri sedikit demi sedikit. Setiap hari gua mencoba terus dan mencoba lagi walaupun hasilnya tetap sama, tetap gagal. Dulu gua cuma pedagang ayam bakar kaki lima biasa guys. Hari ini gua punya kesempatan dari Tuhan membangun bisnis yang jauh lebih besar dari itu. Dan gua percaya banget guys, kalau gua bisa keluar dari jurang kemiskinan, lo juga punya kesempatan yang sama seperti yang gua lakukan. Asalkan satu, lo mau berubah. Terus lo juga mesti mau belajar dan lo juga mesti mau bekerja. Dan lo mau bertahan ketika keadaan itu lagi gak berpihak sama lo. Lo mau bertahan ketika lo lagi nggak baik-baik saja. Dan lo mau bertahan ketika mood lo lagi jelek. Kalau lo suka konten seperti ini guys ya, tulis langsung di kolom komentar ya. Pelajaran apa yang paling ngena buat lo di konten kali ini. Subscribe sekarang. Karena di Kode Sukses, kita nggak cuma ngomongin tentang mimpi. Kita belajar mewujudkannya. Jadi sampai ketemu di episode berikutnya. Salam Kode Sukses.